rasanya kayak nggak sanggup. Maunya terjual banyak atau sedikit, cuan banyak atau cuan sedikit. Ya udah, aku harus tahu gitu, aku harus tahu siapa yang lagi berulang tahun, aku harus tahu gitu. Kita akan menuju sesi tanya jawab. Ini kita gali materi yang tadi disampaikan oleh Mbak Emal. Pertanyaan pertama, Mbak Emal, ini apa ya? Kebanyakan audiens saya ini tentang mindset ya, mindset atau pola pikir. Kebanyakan audiens saya ini kan sudah senior. Nah, ini ada beberapa pemikiran, aduh Mbak, aku ini sudah senior, aku tuh gaptek. Aku kalau beralih bisnisku ke bisnis online itu rasanya kayak nggak sanggup. Nah, ini cara merubah pola pikir seperti itu gimana Mbak, kalau menurut Mbak Emma? Kalau menurut saya ya pelan-pelan aja gitu belajar. Oke, itu mungkin dari sisi kalau dari kitanya ya, Iya. terus belajar, terus coba-coba, apalagi sekarang itu secara kita cari tutorial di YouTube, di Instagram sendiri itu udah banyak gitu. Cuman kalau semisal butuh lagi, kayak aku bilang tadi, kalau memang kita memerlukan biaya, ya keluarkan aja biaya, karena sekarang itu udah banyak jasa-jasa, kayak marketing secara online. Jadi kita tinggal kasih materi aja, kemudian dibuatkan sama mereka, udah selesai gitu, kita tinggal tunggu aja. Ya karena gimana ya, kalau kita nggak mau berkorban, kita nggak mau ada usaha lebih, ya kita akan sama-sama aja. Ya itu resikonya, karena kita memang sekarang zamannya udah berubah. Iya. Kayak sekarang memang, aku rasa sekarang zamannya itu udah bukan sendiri-sendiri ya, aku jalan sendiri, kamu jalan sendiri, enggak. Tapi yuk kita berkolaborasi, kita bekerja sama. Aku pun juga, kan aku ada produk, jahit, terus rajut, bordir, aku tiga-tiga ini nggak bisa. Dan aku punya tim, yang bisa dibilang aku bekerja sama dengan mereka. Dan mereka ini adalah ibu-ibu. Jadi kita saling kerjasama gitu. Ya kenapa kita nggak kayak berkebalikan, mungkin bisa kayak gitu kan. Cari aja mungkin yang lebih muda yang mempunyai ahli di bidang marketing digital ini, ajak kerjasama, ajak tolong dong buatin konten-konten. Itu udah banyak kok sekarang, asalkan kita mau cari-cari aja gitu. Itu sih. Jadi intinya berbisnis itu jangan berkompetisi ya, tapi berkolaborasi. Ya, Begitu. benar. Jadi memang kita sebagai pengusaha itu intinya itu apa ya? Pembelajar seumur hidup, Pak ya. Jadi jangan puas eh, dengan usaha jualan kita harus juga selalu belajar hal-hal baru. Contohnya hari ini tentang bisnis online. Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Emal. Iya. Kita simak sama-sama. Ini dari Dayu Widya. Saya bacakan, jika jualan kita produksinya terbatas, apakah kita berani pasarkan produk secara online dan bagaimana mensiasati jika permintaan melebihi kapasitas produksi dengan kondisi permintaan meningkat secara mendadak? Silakan, Mbak Irma. Aku dikembalikan dulu nih. Kita yang namanya bisnis maunya terjual banyak atau sedikit, cuan banyak atau cuan sedikit. Nah, gitu nih. Kalau memang kan ya untung banyak, cuan banyak kan, terjual banyak, cuan banyak. Berarti kita memang harus mempersiapkan itu dari awal. Sekarang dicari kendalanya adalah apa? Misalnya, apa nih misalnya ya? Misalnya mungkin mesin produksinya, ya kapasitas produksinya masih kurang, Mbak. Itu gimana, Mbak? Oh ya, mungkin bisa nambah tim, nambah mesin. Kalau aku nih gini ya. Aku dulu tim rajutku cuma 1. Kemudian ada permintaan banyak. Nah, terus masa aku nggak menerima permintaan itu? Solusinya adalah aku cari tim lagi. Jadi alhamdulillah sekarang aku emang tim rajutku nambah. Dan dengan adanya tambah tim rajut itu ya gimana ya, kita jadi bisa menerima orderan lebih banyak, bisa menerima, terus waktunya lebih cepat. Kayak gitu sih. Jadi ya
Caranya adalah cari orang atau mungkin kalau mesinnya kurang, nambah mesin, kayak gitu. Dari pengalaman aku sendiri juga kayak gitu soalnya, nambah tim kalau aku. Jadi memang Boleh apa? Pak, boleh saya tambahkan? Ya Iya silakan Bu. boleh. Misalnya contoh yang rajut tadi. Mhm, Ah, Tiba-tiba ada permintaan mendadak nih, terus menambah tim. Itu mhm, apakah tidak ada kemungkinan karena kita tiba-tiba nambah tim, eh, produk kita jadi ada yang cacat atau tidak sesuai dengan apa yang telah kita produksi. Seperti saya kan kuliner nih, keripik mhm. gitu. Kalau kita nambah tim, kalau UMKM kan seperti itu. Kita kan punya keunikan produk. Kalau kita nambah tim, takutnya rasa yang dulunya seperti apa jadi berubah kayak gitu. Itu gimana caranya? Oke, kalau lagi balik ke pengalaman aku ya, Bu. Eee, aku udah aku ngerasa kalau semisal udah ada peningkatan pro kira-kira habis ini akan ada permintaan yang meningkat nih, terlihat dari banyak orang yang mulai menanyakan produk itu. Banyak yang, apa ya, nge-save di marketplace, nge-like produk itu, nge-share produk itu. Jadi dari situ aku udah mulai, wah ini kayaknya jangan-jangan habis ini ada nih, jangan-jangan habis ini permintaannya semakin banyak nih. Nah, dari situ aku udah mulai cari. Dan mulai carinya tentu nggak langsung, "Ibu tolong garakan ini," terus langsung aku jual, enggak. Aku ada tahap training-trainingnya, gitu. Jadi memang kayak kalau aku rajut ya, pertama aku jelaskan, "Bu, ini saya ingin produk saya seperti ini, polanya seperti ini, tolong dibuatkan dulu." "Oh iya, saya buatkan dulu." Sambil ngelihat kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan, hasilnya seperti apa. Saya lihat dulu hasilnya, "Oh Bu, ternyata hasilnya kurang gini 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 gini, gimana Bu, apa bisa lanjut kira-kira?" "Oh iya Mbak, bisa. Oke, akan saya coba," gitu ya. Oh iya, dicoba. Dan itu kalau saya tuh merasa memang sekali, 2 kali evaluasi, belum tentu bisa langsung jadi bagus kan ya hasilnya, mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Tapi, dari sebelum-sebelumnya, saya tuh sudah mulai merasa kalau ada akan ada peningkatan permintaan itu, dilihat dari kalau di sosial media saya mulai banyak yang nanyain, mulai banyak yang nge-like, mulai banyak, yang nge-save kayak gitu tadi. Jadi memang antisipasinya harus peka nih kita sama perubahan-perubahan dari postingan kita yang ada di media sosial itu. Itu kalau yang saya alami. Oke, Oke. berarti kita persiapan dulu ya untuk permintaan yang akan meningkat itu kita butuh persiapan dulu Ya. untuk meningkatkan kapasitas produksi kita gitu ya. Iya. Iya Bu, tetap ada Oh, persiapan supaya iya benar kata Ibu tadi kan, nggak mungkin kan kalau mendadak terus kualitasnya jelek gitu. Aku pun juga kayak gitu. Hasil dari rajutan yang pertama yang mungkin nggak sesuai dengan apa ya, standar saya, tentu nggak akan saya jual. Akan saya pending dulu atau akan saya rombak rombak dulu deh Bu, soalnya ini nggak bagus gitu, tetap saya gitukan juga kok Bu, dan itu nanti akan dievaluasi, trial lagi trial lagi, baru nanti akhirnya mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar saya. Nah, baru kalau udah yang bagus, "Oke Bu, saya bisa kerjasama dengan Ibu ya." "Iya, oke." Lanjut, kayak gitu juga Bu. oke. Semoga terjawab ya Bu Dayu ya. Oke, Oke, kita terima kasih. ya kita menuju ke pertanyaan berikutnya ini Mbak Emal dari Bu Iya, Nunung Hendawati. Bagaimana mensiasati pesaing yang pembohong? Jadi waktu Mbak Emal tadi menjelaskan yang tentang apa marketplace dulu. Ada yang iya. membeli follower, ada yang ini gimana? Kalau saya tetap pakai data yang organik ya, jadi saya nggak Ya. beli-beli kayak gitu. Nah, balik lagi seperti yang aku share tadi, caranya adalah aku tetap beriklan di media sosial. Jadi aku up-nya memang di media sosial. Jadi orang-orang tahu media sosialku, secara nyata gitu loh. Oh, aku memperkenalkan, aku baru ada marketplace kok, jadi memang follower-nya masih sedikit, produk terjualnya masih sedikit, tapi tenang aja, aku trusted kok, kayak gitu. Jadi orang-orang juga mengetahui produkku itu bukan langsung dari marketplace, tapi dari media sosial. Dari media sosial baru, oh ternyata
marketplace-nya ini baru ngelihat, oh ternyata memang followernya masih sedikit karena memang masih baru, karena udah diinformasikan di media sosial tadi. Jadi itu, jadi mereka nggak akan masalah dengan jumlahku yang sedikit gitu. Dan ya alhamdulillah akhirnya seiring berjalannya waktu, ya meningkat terus aja kok gitu. Ini apa ya, jam terbang ya. Kalau kualitas kita bagus pasti akan dilihat oleh customer. Oke, Iya, selanjutnya dari Ibe Manyun dari Bali. Bagaimana cara berjualan online di media sosial seperti Instagram, FB, dan lain-lain yang menarik dan tidak membosankan, bahkan viral? Apa saja yang mempengaruhi dari berjualan lewat medsos hingga berpengaruh pada meningkatnya permintaan? Silakan Pak Emma. kalau menurut pengalaman aku ya disesuaikan aja sama apa yang sedang ngetren di pasar kita. Ya. Jadi misal nih, kan salah satu pasarku adalah anak-anak K-popers. Anak-anak yang suka K-pop. Nah, Jadi memang aku mau nggak mau, aku harus mengikuti K-pop. Ya memang aku suka sih gitu, cuma iya. iya mau nggak mau. Jadi aku harus, misalnya nih, bikin video. Oke lah, aku menyelipkan lagu K-pop. Terus misalnya sok-sokan nih ada yang mau comeback gitu, mau comeback ya aku, wah habis ini misalnya NCT comeback. Ya udah aku harus tahu gitu, aku harus tahu siapa yang lagi berulang tahun, aku harus tahu itu. Jadi Iya. biar orang-orang itu ngerasa, oh ya gimana ya, namanya market kan juga akan, kalau kita keinginannya sama, mereka pasti akan merasa tertarik dengan kita kan. Jadi, oh ternyata kakak ini tuh juga suka NCT loh, suka K-pop. Wah, aku mau deh. Lagian konten-kontennya juga up to date. Kok ngikutin ini ya, kok seru ya gitu. Jadi memang balik lagi disesuaikan sama pasar kita. Apa yang lagi ngetren. Misalnya nih kayak dulu apa sih? It's my dream mas, not her. Nah, Nah, itu apa itu layangan cuplikan putus itu. itu. Ya, layangan putus, cuplikan itu. Itu aku juga sempat pakai konten itu gitu, dan itu ya lumayan tuh yang nge-like banyak. Padahal cuma gitu doang, tapi ya ya namanya ngetren ya, ya oke lah diikutin aja gitu. Dan kalau namanya tren itu kita juga harus kayak yang aku bilang tadi, kita ketinggalan sekian hari aja itu udah bisa ketinggalan zaman. Kita Betul. kalau sekarang kita pakai pakai It's my dream must not hers, itu pasti kayak Allah itu kan udah ketinggalan zaman banget kayak gitu. Jadi memang ya ikutin apa yang lagi ngetren sekarang gitu, terus ngikutin apa namanya, pakai Kalau sekarang ini anu Mbak, song. kalau di fashion itu Citayam Fashion Week. Nah, itu. Ya, tapi sekarang udah ditutup loh Pak. Oh, iya, apalagi ya sekarang ya. Iya kayak gitu tuh, misalnya bisa, kalau misal kita lokasinya ada di sana, bisa tuh misalnya kita ke sana, itu ya perlu juga gitu. Cuma kalau aku mungkin kayaknya kurang pas sih gitu kalau produk aku gitu. Itu terus ya kayak misalnya video tutorial, video apa ya, sekarang kayak banyak yang unboxing, terus Nah, betul. packing bareng aku gitu loh. Jadi kayak memang apa ya, tidak berjualan secara langsung, cuman memperlihatkan produk kita sedikit, jadi biar orang juga nggak terkesan langsung menjual gitu loh. Jadi kita ya memang harus pinter-pinter ngerti tren sih, gitu. Kalau pertanyaan saya Mbak, gimana caranya apa soft selling yang Hmm. bagus? Soalnya kita tuh apa ya, karena kita pemula tuh langsung hard selling, langsung jualan. Nah, bagaimana kita tuh menjual tanpa terlihat menjual? Kalau saya Nah, ngelihat misalnya produk aku ya, itu ada eh, apa sih? Aku ada boneka kayak boneka rajut nih, boneka kelinci, boneka beruang gitu. Jadi aku menjadikan ini tuh sebuah cerita. Jadi nggak hanya sekedar boneka beruang, boneka kelinci, enggak gitu. Tapi aku jadikan cerita kayak misalnya kamu maaf kamu punya pacar gitu. Ah apa ya kado buat pacar yang bagus? Kasih aja, terus pakai sound-sound lagu yang sekarang lagi kekinian gitu. Terus kita ngasih kado boneka gitu, atau mungkin eh, anak-anak sekarang misalnya mau sekolah gitu, aku juga ada kan tas produk untuk sekolah. Anak-anak lagi mau sekolah nih, bingung pakai tas apa biar anak-anak juga tertarik buat sekolah.
Itu kita selipin dulu, terus baru tasnya gimana.